Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ketidakpastian atau uncertainty. Oke. Tujuan dari materi ini yang pertama menjelaskan tentang adanya ketidakpastian dalam kecerdasan buatan. Yang kedua, cara mengatasinya dengan menggunakan penalaran statistik. Baik, munculnya ketidakpastian dikarenakan banyaknya masalah tidak dapat dimodelkan secara lengkap dan konsisten. Misalnya, suatu penalaran di mana adanya penambahan fakta baru mengakibatkan ketidakpastian atau ketidakkonsistenan. Dengan ciri-ciri sebagai berikut, yang pertama adanya ketidakpastian, kemudian adanya perubahan pada pengetahuan, dan adanya penambahan fakta baru dapat mengubah konklusi yang sudah terbentuk. Oke. Contoh, premis yang pertama, aljabar adalah pelajaran yang sulit. Premis kedua, geometri adalah pelajaran yang sulit. Premis ketiga, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Dari tiga premis ini, kita mendapatkan kesimpulan atau konklusinya adalah matematika adalah pelajaran yang sulit. Karena ketiga, materi yang disampaikan sebelumnya merupakan bagian dari matematika, sehingga menyimpulkan bahwa matematika menjadi pelajaran yang sulit. Nah, muncul premis baru mengakibatkan gugurnya konklusi yang sudah diperoleh, yang tadinya kita mengatakan matematika merupakan pelajaran yang sulit karena bagian-bagian dari matematika itu menjadi pelajaran yang sulit. Sementara muncul premis yang keempat, yaitu kinematika adalah pelajaran sulit. Premis tersebut menyebabkan konklusi matematika adalah pelajaran yang sulit menjadi salah karena kinematika bukan merupakan bagian dari matematika. Sehingga bila menggunakan penalaran induktif sangat dimungkinkan adanya ketidakpastian. Jadi yang sulit itu bukan hanya matematika, ada pelajaran lain. Jadi kesimpulan awal kita tentang matematika adalah pelajaran yang sulit itu menjadi gugur dengan munculnya satu premis baru yang berbeda. Oke. Untuk mengatasi ketidakpastian maka digunakan penalaran statistik. Nah, di sini kita sebutnya probabilitas dan teorema Bayes. Probabilitas menunjukkan kemungkinan suatu akan terjadi atau tidak dengan rumus PX di mana sama dengan jumlah kejadian berhasil dibagi jumlah semua kejadian. Misal, dari 10 orang sarjana, 3 orang menguasai Cisco. Sehingga peluang untuk memilih sarjana yang menguasai Cisco adalah P Cisco sama dengan 3/10 sama dengan 0,3. Jadi ini adalah rumus probabilitasnya. Nah, teorema Bayes itu memiliki rumus seperti ini, di mana P HI E sama dengan P E HI dikali P HI dibagi sigma K1 sampai N P E HK dikali P HK, di mana diketahui P HIE probabilitas hipotesis H benar jika diberikan evidence fakta E. Nah, kemudian PEHI sama dengan probabilitas munculnya eviden fakta E jika diketahui hipotesa HI benar. PHI probabilitas hipotesa HI menurut hasil sebelumnya tanpa memandang eviden atau fakta apapun. Sementara N jumlah hipotesis yang memungkinkan. Nah, ini adalah rumus dari teorema Bayes. Contoh, Asih mengalami gejala ada bintik-bintik di wajahnya. Dokter menduga Asih terkena cacar. Probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah Asih terkena cacar, di mana kita menyebutnya probabilitas P bintik-bintik cacar sama dengan 0,8.
Probabilitas ASI terkena cacar tanpa memandang gejala P cacar atau pH tadi itu sama dengan 0,4. Probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika ASI terkena alergi, nah ini ada kemungkinan penyakit lain ya. P bintik alergi 0,3. Nah, probabilitas ASI terkena alergi tanpa memandang gejala apapun, P alergi sama dengan 0,7. Probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika ASI jerawatan, P bintik jerawatan 0,9. Probabilitas ASI jerawatan tanpa memandang gejala apapun, P jerawat sama dengan 0,5. Jadi sudah kita dapatkan kemungkinan-kemungkinannya, maka kita bisa memasukkan kemungkinan-kemungkinan tersebut ke dalam rumus teorema Bayes ya. Probabilitas ASI terkena cacar karena bintik-bintik di wajahnya kita masukkan ke dalam rumus ini ya menjadi P cacar bintik-bintik P cacar bintik sama dengan P bintik cacar dikali P cacar dibagi P bintik cacar kali P cacar ditambah P bintik alergi ditambah dikali P alergi ditambah P bintik jerawat dikali P jerawat sehingga kita masukkan nilainya tadi ya P cacar bintik 0,8 dikali 0,4 dibagi 0,8 kali 0,4 ditambah 0,3 kali 0,7 ditambah 0,9 kali 0,5 hasilnya 0,32 per 0,98 hasilnya adalah 0,327. Nah, ini kemungkinan si ASI terkena cacar. Nah, kalau kita ambil ASI terkena eh, alergi karena ada bintik-bintik, maka yang di atas adalah P bintik alergi ya. Jadi 0,3 jadi P alergi bintik 0,3 dikali 0,7 dibagi nilai yang sama yaitu 0,8 dikali 0,4, 0,3 dikali 0,7, 0,9 dikali 0,5 sama dengan 0,21 per 0,98 sama dengan 0,214. Nah, ini kemungkinan ASI terkena alergi. Nah, kita lihat untuk penyakit yang ketiga, kemungkinan dia terkena jerawat. Nah, untuk P jerawat bintik adalah 9 dikali 0,4 dibagi dengan jumlah eh, yang cacar ditambah alergi ditambah jerawat. Hasilnya adalah 0,45 dibagi 0,98. Sehingga hasil yang didapat adalah 0,59. Jadi eh, di sini jika setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis muncul salah satu lebih evidence ya fakta observasi baru maka eh, pH E evidence sama dengan pH E dikali P evidence EH P evidence E dengan eviden lama kemudian eviden atau observasi baru. Nah, kita bisa lihat pH-nya adalah menentukan probabilitas hipotesis H benar jika muncul eviden E dari eviden lama E. Nah, kemudian probabilitas hipotesis H benar jika diberikan eviden E. Kaitan antara eviden dan E jika hipotesis H benar. Kaitan antara eviden dan E tanpa memandang hipotesis apapun. Misal, adanya bintik-bintik di wajah merupakan gejala seorang terkena cacar. Observasi baru menunjukkan bahwa selain bintik-bintik di wajah, panas badan juga merupakan gejala orang terkena cacar. Jadi antara muncul bintik di wajah dan panas juga memiliki keterkaitan yang sama. Jadi ini kita melihat adanya gejala lain untuk satu penyakit. Kalau tadi kan satu gejala untuk tiga penyakit ya. Nah, di sini muncul bintik itu dengan panas. Itu adalah merupakan gejala cacar. Nah, ASI ada bintik-bintik di wajah. Dokter menduga bahwa ASI terkena cacar dengan probabilitas terkena cacar bila bila ada bintik di wajah itu P cacar bintik 0,8. Adanya observasi orang terkena cacar mengalami panas badan jika diketahui
probabilitas orang terkena cacar bila panas badan, maka P cacar panas 0,5. Keterkaitan antara adanya bintik di wajah dan panas badan seseorang terkena cacar, P bintik dan panas cacar adalah 0,4. Nah, kaitan antara adanya bintik di wajah dan panas badan, P bintik panas sama dengan 0,6. Sehingga kita masukkan tadi rumusnya ya. Ini. Kemudian masuk ke P cacar panas bintik sama dengan P cacar panas. P bintik panas cacar dibagi P bintik panas. Sehingga nilainya kita masukkan. Jadi P cacar panas bintik sama dengan 0,5 dikali 0,4 dibagi 0,6 sama dengan 0,33. Nah, itu eh, hasil dari kemungkinan si Asi terkena cacar. Ya. Nah, ini rumus probabilitas. Baik, saya rasa penjelasan singkat ini bisa dipahami. Eh, untuk selanjutnya bisa dilanjut di classroom untuk mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Selamat belajar.